Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi yang kemarin di-share ya. Yang kemarin di-share kita bersama-sama Mungkin ini sedikit penjelasan mengenai materi tersebut, mengenai pengantar manajemen keuangan syariah. Pengantar manajemen investasi keuangan syariah. Investasi kali ini kita, sebagai gambaran untuk mata kuliah kali ini adalah belajar bagaimana investasi di bidang keuangan atau produk-produk keuangan, yang mana dana yang kita miliki akan bagaimana cara menginvestasikan dan apa saja instrumen-instrumen yang akan bisa dipakai agar dana yang kita miliki bisa memberikan return atau pengembalian. Return atau keuntungan ya, dalam bahasa ekonominya adalah peningkatan nilai dibanding keadaan sebelumnya. Itu kalau dalam agama Islam, return ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia berikhtiar dengan berbagai macam perhitungan, kalkulasi dan juga prediksi dari investasi yang dia lakukan. Dalam return ada dua jenis. Yang pertama yield. Return diperoleh dari dividen atau hasil usaha atau margin dari pokok suatu jual beli atau sewa. Sedangkan capital gain adalah atau capital loss, bagaimana harga dari sebuah investasi itu apabila dilepas ke orang lain mengalami peningkatan atau tidak. Kalau yield, kalau dalam istilah perdagangan saham, yield itu return yang diperoleh ketika kita menyimpan saham sampai 1 tahun berikutnya saat pembagian hasil usaha. Sedangkan capital gain adalah penjualan jangka pendek. Saat kita beli saham, ternyata usaha ini dianggap baik, perusahaan ini dianggap berpotensi baik, maka harganya naik, kita lepas agar orang lain bisa membeli. Nah, itu diberi nama capital gain kalau dia untung. Kalau dia rugi disebut dengan capital loss. Sebagaimana yang dipelajari di pelajaran sebelumnya, bahwasanya untuk instrumen keuangan yang tidak sesuai syariah maka dipurifikasi atau dikurangi apa yang tidak sesuai dengan syariah, komponen bunga lah dan sebagainya. Kalau dalam mata kuliah pasar modal, nanti akan dipelajari bagaimana apa saja syarat-syarat sebuah saham dari perusahaan penerbit saham atau emiten dianggap sesuai syariah. Nanti ada list dari bursa efek bagaimana perusahaan tersebut bisa dianggap saham yang diperjualbelikan itu sesuai syariah atau bukan, dengan dibedakan beberapa faktornya seperti bidang usahanya apakah sesuai syariah atau tidak, apakah kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu sekian persennya bersumber dari bunga bank atau bukan. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, nanti silakan dibaca mengenai purifikasi return. Return atau nilai balik, peningkatan nilai terhadap aset yang kita miliki itu juga erat dengan risiko. Jadi ketika kita berinvestasi maka otomatis akan ada risiko atau ketidakpastian atas sesuatu yang kita investasikan. Jadi kalau seandainya ada istilah yang mungkin terkenal di antara para investor, big risk, big return. Makin besar risikonya maka makin besar keuntungannya. Jadi makin besar peluang rugi, makin besar pula peluang untuk untung. Oke. Risiko juga, beberapa risiko yang ada beberapa risiko yang memang tidak diperbolehkan kita untuk terjun ke dalamnya karena memang menggiurkan. Begitu risiko itu punya risiko kerugian yang besar, tentu dia mengandung potensi keuntungan yang cukup besar. Dalam Islam dikategorikan ada dua jenis risiko, yang risiko yang diperbolehkan dan risiko yang
tidak diperbolehkan untuk kita ambil, karena sebenarnya itu untuk merugikan kita sendiri juga. Ada allowable risk dan juga risk yang unallowable risk yang tidak diperbolehkan. Ada dua jenis, gharar sama maisir. Untuk gharar sama maisir itu di mata kuliah fikih muamalah kalian sudah belajar dengan secara lebih detail. Jadi apa saja transaksi yang bisa masuk kategori gharar dan apa saja aplikasi yang masuk ke dalam kategori maisir. Untuk mata kuliah ini nanti kita mempelajari investasi seperti yang dibagikan di silabus. Ada beberapa jenis investasi yang kita pelajari. Yang pertama di bidang perbankan, terus di bidang pasar modal, nanti menyangkut saham, reksadana, obligasi atau sukuk. Juga nanti beberapa investasi terkait dengan keuangan di bidang sosial atau filantropi seperti bidang zakat dan juga wakaf. Ini ada data tahun 2017. Negara investasi terbesar di Indonesia adalah Singapura, Jepang, dan juga Tiongkok, serta Amerika Serikat. Ini memang negara-negara ini yang memiliki sektor industri yang kuat sehingga dia bisa membuat usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia untuk mendirikan usaha di sini sehingga membuka lapangan pekerjaan dan otomatis ekonomi juga akan maju. Sebenarnya isu yang hangat belakangan mengenai Omnibus Law itu merupakan bagian dari pemerintah agar meningkatkan investasi asing ke negara kita. Dengan dipermudah investasi melalui Omnibus Law, maka otomatis duit asing yang masuk ke Indonesia akan banyak dan akan mendongkrak perekonomian di Indonesia juga, karena ada lapangan kerja, meningkatnya produksi, meningkatnya distribusi dan juga konsumsi, serta nanti meningkatkan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara kita, sehingga nanti meningkatkan GDP dan instrumen-instrumen keuangan makro lain. Oke, ya itu sedikit mengenai pengantar sebelum kita masuk ke investasi pertama yang akan kita bahas, yakni investasi di bidang perbankan. Di investasi itu yang pertama di bidang perbankan ada dua cara agar kita bisa menginvestasikan dana kita di bidang perbankan, ya, di bidang perbankan terutama di perbankan syariah. Apabila kita punya dana maka dana tersebut agar menghasilkan return, maka salah satu opsinya adalah menaruh atau meletakkan dana itu di bank. Jadi langsung aja kita coba ambil contoh Bank BRI Syariah, salah satu bank yang sudah juga menjadi perusahaan terbuka menjual sahamnya di pasar modal. Ada dua cara yang paling umum untuk menginvestasikan dana kita di bank syariah. Yang pertama adalah dengan melalui tabungan produk deposito. Oke. Kita lihat. Oke, dana kalau dalam perbankan namanya funding, atau bagaimana bank mengumpulkan dana dari masyarakat agar orang-orang bisa menyimpan dana di sana. Apa tujuan dari ini? Tujuannya adalah agar bank bisa mengambil dana masyarakat dan dana itu disalurkan kembali menjadi produk financing atau kredit kepada masyarakat. Untuk menaruh minat masyarakat ke bank, maka salah satu produk yang paling menarik adalah deposito. Deposito adalah sebuah tabungan yang memberikan tawaran
kita